Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Maulana, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang teman saya yang bernama Muhammad Imron. Dia merupakan salah satu mahasiswa Universitas Insan Cita, Jakarta. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang apa ya? Saya sebagai mahasiswa di itu UICI, Yeah. kan sebagai itu juga saya mondok di rumah pengkaderan Darul Kolam. Lagi mondok ya? Ya. Saya dengar-dengar itu Mas Imron juga menghafal Al-Quran. Oh iya, di pondok itu. Iya. Udah berapa juz Mas? Duh, baru 4 juz. Oh, baru 5 juz ya. Masih prosesnya juga sebenarnya kita sama-sama menghafal. Nah, ini gimana nih tips atau saran untuk teman-teman gimana caranya supaya kita itu menghafal dengan mudah dan cepat? Oh, jadi sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah. Kalau kita tahu step by stepnya. Jadi ada 7 kewajiban bagi kita terhadap Al-Quran. Apa aja itu 7? 7 itu yang pertama kita harus bisa membaca Al-Quran. Ya kan? Yang kedua kita harus bisa mengerti atau memahami apa yang dimaksud atau teks-teks itu yang ada dalam Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengerti kita hafalkan. Setelah itu kan kita mengerti kita hafalkan, jadi lebih mudah. Kemudian setelah menghafal kita renungkan ini maksudnya apa gitu maksudnya. Kita renungkan, kita mengamalkan, kemudian mengajarkan, dan yang terakhir itu memperjuangkannya. Wah, ini menarik sekali ya. Nggak banyak yang tahu ya, ada 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ternyata kita itu sebagai umat muslim punya 7 kewajiban. Iya. Nah, ini gimana? Bisa tolong dijelasin sedikit tentang 7 kewajiban itu Mas? Mulai dari yang pertama tadi katanya apa? Membaca. Ya. Itu membaca gimana? Tentu kan itu kewajiban bagi kita seorang muslim, harus bisa baca Al-Quran kan. Sebagai petunjuk kita dalam takin kan. Nah, setelah kita bisa membaca, terus kita mencoba untuk bisa belajar untuk bisa mengartikan Al-Quran. Mengartikannya, Ya, tahu artinya tahu gitu ya, ya. memahami. Jika kita paham tahu artinya, kita hafalkan, itu akan lebih mudah. Jadi kita tahu artinya, jadi seperti kita membaca novel. Jadi kita tahu artinya, jadi kita menghafalkan itu mudah. Jadi bahasa kita sendiri. Jadi 7 kali lebih cepat daripada kita nggak tahu artinya, ya kan? Ibaratnya kayak kita itu nganu ya, kayak yang di TV-TV ya, dukun baca mantra. Iya, baca mantra itu. Artinya kan bingung juga yang dengerin kan. Saya juga nggak tahu itu artinya apa, tapi ya bisa dihafal gitu. Itu. Aneh juga. Terus Setelah kita menghafalkan, setelah kita menghafalkan itu kita renungkan. Jadi ayat ini maksudnya apa? Jadi misalkan ayat berapa gitu maksudnya apa? Jadi kita renungkan, kemudian kita renungkan, berpikir, oh ini cocok nggak untuk kita, cocok nggak untuk kita amalkan. Kemudian ya ini amalkan. Jadi kita amalkan ini ayat yang kita hafal, yang kita pahami itu kita amalkan. Misalkan menjauhi zina, menjauhi zina itu kita amalkan. Nah, jadi itu menjadi petunjuk bagi kita kan ya. Jadi itu tadi setelah menghafal terus memahami gitu ya, apa merenungkan itu untuk ini dapat apa pemahaman yang sempurna gitu. Habis mendapatkan pemahaman terus kita paham betul kita paham betul bahwa ya yang dimaksud seperti itu terus kita amalkan gitu ya. Nah tadi yang berikutnya apa? Habis mengamalkan, setelah itu mengajarkan. Mengajarkan gimana? Mengajarkan, jadi kita kan hafal Quran, sudah bisa membaca Quran, itu harus bisa mengajarkan juga. Seperti hadisnya Rasulullah itu khairu ummati man ta'allama al-Quran fa'allamahu. Jadi sebagus-bagusnya umatku, umat Muhammad itu yang mengamalkan, yang mengajarkan Al-Quran dan juga setelah bisa membaca dia mengajarkan kepada orang lain. Ini menarik sekali nih ya pemirsa. Di Mas Imron ini selain dia menghafalkan Al-Quran, tapi dia juga paham artinya. Nggak banyak yang
bisa mengerjakannya. Nah, dan dia juga tahu ada 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran gitu. Oh, masih ada satu lagi ya? Oh iya, tadi masih ada satu lagi kelewat. Memperjuangkan ya? Iya, maksudnya gini, setelah kita mendapatkan pemahaman yang sempurna dari Al-Quran, kita tahu misalkan di Al-Baqarah itu ada yang menjelaskan tentang bahwa cuti ibu hamil yang menyusui itu selama 2 tahun. Nah, untuk bisa kita memperjuangkan itu, hukum itu, kita harus menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Setelah kita jadi pemimpin, kita rubah peraturan yang salah-salah itu. Kita perjuangkan dari Al-Quran itu, peraturan itu. Nah, itu mesti perjuangan. Berarti lebih ke struktural gitu ya mainnya kalau diperjuangkan gitu kan. Kalau yang tadi kan semua orang bisa melakukannya. Kayak kita ya berusaha bisa lah. Tapi kalau yang satu ini bisanya hanya secara struktural gitu. Menjadi penguasa jadi. Makanya pedoman kami di pondok itu yang pertama itu berilmu, berkuasa, beramal. Masya Allah sekali nih. Tidak terasa udah 10 menit kita bersama Mas Imron, seorang penghafal Al-Quran yang kita doakan bersama semoga Mas Imron di tahun ini bisa khatam 30 juz. Amin ya Allah. Dan semoga kita semua juga dipermudah oleh Allah untuk bisa menghafalkan Al-Quran sampai khatam, tapi bukan hanya menghafalkan tapi juga tahu artinya. Mungkin cukup sekian ya Mas Imron. Jadi semoga bermanfaat pemirsa, semoga kita dapat mengambil manfaat dari perbincangan ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.